pemerintah akhirnya memberikan ruang bagi organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk bisa mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WUUPK di Indonesia. Hal ini menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Dalam aturan tersebut, pemerintah menyisipkan pasal 83A yang mengatur tentang penawaran WIUPK. Pasal tersebut mengatur WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita tanyakan pada Bung Kameramen, bagaimana nasib Indonesia tahun 2045? Waduh. Dari generasi emas menjadi generasi cemas. Dari generasi cemas menjadi emas. Yang penting jangan dipimpin sama si emas-emas. Wah, jangan orang Jawa dong presidennya. Silakan Bung, ada apa nih? Ya, Bung Alfian, alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah kita berjumpa kembali Bung Alfian, masih dalam tema peci Betawi. Ini isyarat Bung Alfian dari Jawa Tengah turun langsung nih Pilkada Jakarta. Waduh. Bung Alfian, ini ada berita yang menarik tentang Jokowi resmi beri izin ormas keagamaan bisa kelola lahan tambang. Waduh, Bung Alfian. Nah ini Bung Alfian, ya secara berita mungkin saya sebagai orang awam berpikir, oh mungkin ada beberapa ormas yang kemarin membantu Jokowi memenangkan Prabowo akan mendapatkan hak atau mendapatkan hadiah mengelola tambang, itu mungkin aja. Nah tapi apa bahayanya Bung Alfian ketika ormas keagamaan boleh mengelola lahan tambang Bung Alfian? Silakan respon. Ntar para penambang ngurusin pesantren. Bawa-bawa pedang, bawa-bawa delko, bawa-bawa itu, dia mereka ngurusin apa kegiatan pengajian segala macam. Jadi ini kalau kata Rasulullah, beliau bersabda, berikan sesuatu itu pada ahlinya. Betul. Nah ini lagi-lagi ormas keagamaan diberikan kewenangan untuk mengelola tambang. Pertanyaan pertama, dasar rasionalnya apa? Dasar kepatutannya apa? Kita main yang ringan-ringan dulu Bung Kameramen. Apa dasar kepatutannya? Ente mau nyogok? Kita nggak semua kita suka jagain gereja, nggak semua kita suka siap dikasih gitu-gituan untuk bisa membela kalian ya. Ini Jokowi ini kayaknya menggunakan pola-pola kebiasaan para pejabat dan termasuk para cino-cino, dikasih daging sepotong dua potong, entah selalu ngegigit orang yang ngegangguin tuannya. Sekali lagi, ormas keagamaan, ingat ya, istighfar. Astagfirullahalazim. Ini ngomong apaan nih Bapak Jokowi? Emangnya tambang itu punya lo? Ini punya negara, main kasih-kasih aja ke keagamaan. Terus yang dikasih yang mana? Banser. Pemuda Muhammadiyah, ya, atau pemuda Buddha, kan agama semua tuh, pemuda Hindu, atau pemuda PKI, nah ini kan juga anti agama, ada agama juga yang pakai anti gitu kan. Nah sekali lagi, ormas keagamaan diberikan pengelolaan barang tambang ini harus ditolak dan harus dibatalkan. Dan kalau nggak bisa dibatalkan, berarti yang bersangkutan dibatalkan. Kalau nggak bisa dibatalkan oleh manusia, Allah yang akan membatalkannya. Allah yang akan menghukumnya di dunia sebelum di akhirat. Karena ini udah keterlaluan, udah kebangetan, ngadi-ngadi kalau kata orang Jakarta bilang. Ini Jokowi, lu kagak sadar lu bakal mati juga nanti saatnya. Ya Allah, ormas keagamaan tidak patut mendapatkan otoritas seperti yang disebutkan. Karena ini tidak ada ketentuan SOP maupun ketentuan tata kelola tambang. Kok larinya ke sono? Terima kasih. Ya, tapi kan nggak ada yang melarang Bung Alfian ormas keagamaan dapat aliran dana dari tambang. Kan untuk mengembangkan ormas-ormas keagamaan juga Bung Alfian. Kalimatnya tadi Bung Kameramen coba dibaca ulang. Bukan menerima sumbangan, tapi kewenangan mengelola. Itu kan terkait dengan teknis, Kan dari kelola dapat duit. Iya, mengelola itu kan artinya aspek manajerial, aspek teknikal, aspek teknologi. Ini kan jadi nggak keru-keruan. Iya, kan, paham. Ya, begitu maksudnya. Iya, Bung Alfian, memang ini terlihat persis lah kayak kita kemarin MA, Bung Alfian. Iya. Kan MA kan benar-benar tuh didetailkan, ditafsirkan oleh MA saat mendaftar
boleh sebelum 30. Yang penting saat dilantik sudah 30. Itu siapa lagi selain Kaisang, Bung Alfian? Nah ini kan ormas keagamaan, siapa lagi selain ormas yang menak? Kira-kira gitu, Bung Alfian. Nah tapi menurut saya ini salah satu kebobolan kita dalam UU Minerba, Bung Alfian. Ingat kan waktu itu Omnibus Law lah, Minerba lah, yang akhirnya luput. Nah inilah salah satu produknya, Bung Alfian, bahwa ormas keagamaan bisa mengelola lahan tambang. Jadi menurut saya seharusnya pemerintah itu bukan melakukan hal ini, Bu Alfian, tapi mungkin melakukan tim pemberantas mafia tambang. Jadi Bu Alfian, memang sering ditempatkan di negeri ini orang yang bukan ahlinya mengelola hal yang bukan ahlinya, seperti Mendikbud, biasa ngurusin Gojek, ngurusin apa, ngurusin pendidikan. Akhirnya aur-auran nih Bu Alfian. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian untuk pemerintah nih agar tidak sembarangan menempatkan orang pada yang bukan porsinya, juga kepada ormas keagamaan juga jangan buru-buru seneng, Bung Alfian. Kan tadi saya sempat bincang juga dengan Bung Alfian, khawatir ini jebakan Batman juga. Lo ambil nih, nanti kira-kira ada sedikit celah bisa dikasuskan, ormas itu tidak terlalu pro lagi terhadap dinasti, bisa saja didorong ke jurang. Kira-kira untuk closingnya bagaimana, Bung Alfian? Ya, pertama saya ingin juga memberikan klarifikasi, Bung Kameramen. Adalah orang yang bernama Dr. Marwan Batubara. Dari jauh-jauh hari ketika Undang-Undang Minerba dalam bentuk draft, beliau itu sudah memberikan respon-respon yang sangat sistematis, secara akademis, secara dasar-dasar hukum yang berkaitan dengan itu. Dan kelihatannya rezim ini sejak 2014 ke sini ini memang berjalan, lu mau ngomong apa kek, pokoknya kemauan gua harus diwujudkan. Nah, kita ingin katakan ini merupakan rezim yang jauh lebih kejam daripada rezim Orde Baru. Rezim Jokowisme ini adalah rezim yang telah berjalan dengan kekejaman yang menimbulkan korban yang banyak, menimbulkan luka, menimbulkan trauma, menimbulkan bentuk-bentuk kemunduran mental. Maka sebagai penutup bahwa Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Omnibus Law itu semua dibuat dalam rangka memuluskan jalan imperialisme kolonialisme kuning. Kita sudah berhadapan dengan kelompok Zionis Bintang David, dan sekarang kita memberikan karpet merah kepada partai merah yang bernama Partai Komunis Cina, dan ini artinya kepada seluruh masyarakat, ormas-ormas keagamaan, nanti Anda akan diberikan stigma bahwa Anda beragama tapi Anda ternyata juga rakus, Anda beragama tapi Anda juga tidak peduli dengan aturan-aturan ketuhanan. Anda ternyata mempertuhankan harta, Anda mempertuhankan kemewahan duniawi. Para orang-orang yang beragama dia lebih mementingkan bagaimana keridhaan dari Yang Maha Kuasa. Sekali lagi buat pemirsa, untuk urusan ormas boleh kelola tambang, harusnya para pimpinan-pimpinan ormas induk segera mengadakan pernyataan sikap, apakah PBNU, apakah PP Muhammadiyah, atau MOI dari 13 ormas-ormas tengah yang mungkin berkumpul, dan semuanya menjadi kekuatan, ditambah dengan tokoh-tokoh yang representatif agar Anda juga mau mengatakan bahwa tambang ini adalah milik rakyat, milik negara untuk kesejahteraan rakyat dan negara kita. Walaupun bahasa ini masih terlalu indah dalam bentuk kata-kata, paling tidak kita tetap merujuk pada undang-undang dan pada ketentuan hukum yang memiliki pedoman yang ada dalam undang-undang dasar dan undang-undang di bawahnya. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.